materi tentang French Clinical Event. Nah, di sini kita punya pemateri Kak Sherly atau Mbak Sherly atau Bu? Kak aja ya mungkin ya. Kak Sherly. Dan juga kita dibantu dengan teman kita dari Madagaskar. Panggilnya siapa? Mas? Saya panggil Mas aja mungkin ya. Mas siapa panggilannya? Mas. Boleh, boleh panggil Boleh. Siri bisa. Siri Ya, atau oke. Harrison bisa juga. Oke, Mas Siri atau kita bisa panggil juga Mas Harrison. Di sini kita ada sesi waktu 1 jam untuk pemaparan materi dan kita bisa berkolaborasi juga di sini. Di 10 menit terakhir di jam 2:15 atau jam 2:10 nanti kita akan ada sesi tanya jawab atau saya kembalikan ke Kak Sherly aja ataukah sesi tanya jawabnya bisa di tengah-tengah pemateri. Nanti saya akan misalnya setelah 2 atau 3 slide saya akan jeda, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanya, kita bisa sharing. Terus nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, siap. Jadi conditional aja ya? Iya. Oke, mungkin gitu aja pembuka dari saya. Mbak Sherly, Kak Sherly, time is yours, please. Terima kasih Pak Duyan. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di acaranya Dharma Jaya Language Center. Dan tema kita hari ini adalah cara mudah belajar bahasa Perancis. Sebelumnya, untuk yang belum mengenal, perkenalkan, nama saya Sari Trisnawati. Saya staf di Kantor Hubungan Internasionalnya Dharma Jaya, sekaligus penanggung jawab Forum Perancis di IBI Dharma Jaya. Itu pengantar dari saya. Kita akan masuk ke slide. Saya agak nervous nih, harus sharing slide dulu ya. Saya sharing slide dulu ya. Oke, share screen. Bisa kelihatan screen-nya? Pak Duyan, bisa kelihatan? Oke. Miss, kelihatan slide-nya? Biar kelihatan. Oke. Oke, jadi ini dia. Sebelumnya, untuk tetap terhubung dengan kami, teman-teman semua bisa keep in touch tentang program-program yang ada di Dharma Jaya dengan mengunjungi website kami di www.dharmajaya.ac.id. Lalu kita punya juga Instagram, Facebook, dan juga untuk International Office di international.dharmajaya.ac.id. Seperti tertera yang pada slide, itu ada Instagram kita, lalu ada juga fanpage Facebook kita, dan untuk DLC juga bisa diakses di dlc.dharmajaya.ac.id. Terus juga ada Instagramnya seperti yang tertera pada slide. Jadi untuk tetap update tentang berita-berita tentang Dharma Jaya, silahkan follow dan kita akan masuk ke slide. Saya akan mungkin untuk teman-teman semua bisa dimatikan dulu mikrofonnya, nanti setelah ada seri Q&A bisa dihidupkan mikrofonnya supaya tidak suaranya double. Nah, untuk teman-teman nih mahasiswa Dharma Jaya yang belum tahu apa sih warung Prancis itu, nah ini adalah penjelasan tentang warung Prancis. Jadi warung Prancis di IIB Dharma Jaya itu merupakan kerjasama Dharma Jaya dengan Institut Prancis Indonesia. Lalu apa itu IPI? IPI merupakan bagian dari kedutaan Prancis yang ada di Indonesia. IPI bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama antara Prancis dan Indonesia di bidang kebudayaan, pendidikan, linguistik, sains, teknologi, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk tahu lebih detailnya, teman-teman bisa akses di website yang tertera, yang ada pada slide. Jadi, kalau misalnya mau tahu tentang informasi studi, beasiswa, dan lain-lain, silakan kunjungi websitenya IPI, selalu update, dan juga ada Instagramnya.
Untuk informasi saja, saat ini sedang dibuka beasiswa S2 ke Prancis, S2 untuk Excelon, beasiswa Prancis Excelon kalau saya tidak salah. Teman-teman bisa cek di websitenya. Lalu ada di sini juga, kenapa saya menampilkan kampus Prong? Karena kalau teman-teman ingin melanjutkan studi nanti ke Prancis, bisa menghubungi kampus Prong Indonesia, websitenya seperti yang ada pada slide. Lalu kalau misalnya mau tahu tentang warung Prancis yang ada di Indonesia, juga bisa akses di website yang tertera. Nah, selama ini tuh apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh Warung Prancis? Jadi kita punya kegiatan rutin yang kita lakukan sebelum BC, sebelum before Corona. Ada di hari Rabu kita punya belajar bersama bahasa Prancis atau study club bahasa Prancis pukul 1 sampai dengan pukul 3.30. Lalu di hari Kamis kita main game bola peta. Terus kita juga di hari Jumat punya nonton film Prancis. Nah, ini saya mau share sedikit tentang video rangkuman activity yang selama ini dilaksanakan oleh Warung Prancis. Judulnya apa Mas Star Wars? Bisa lihat videonya? Sedang berjalan. Oh, oke, baik. Lagi loading. Iya, baik. Oke, jadi ini dia cuplikan. Sorry, share. Ya? Itu masih belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya, Pak? Sebentar ya, kayaknya saya harus change. Coba di change saja. Maaf ya teman-teman, baru pertama kali pakai Zoom, jadi agak nervous. So, okay, wait. Oh, your post can expose. Okay, wait ya. So, okay, ya. Sound-nya udah kedengaran ya, Pak? Sekarang sudah bisa? Semoga bisa ya. Peserta, apakah bisa melihat videonya? Maaf, belum bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oh? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, finally. No sound. Jadi kita juga tuh sering promosikan Warung Prancis juga ke sekolah-sekolah yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya. Ini kita waktu eksebisi uang asing, eksebisi uang dari negara-negara Frankofoni. Jadi kita lagi belajar nyanyi bersama student ambassadornya Dharma Jaya. Jadi kita lagi nonton film Prancis.
untuk teman-teman yang ada di Dharma Jaya maupun masyarakat umum, sebenarnya Warung Prancis itu tidak hanya untuk mahasiswa Dharma Jaya, tapi juga dibuka untuk umum. Jadi jangan sungkan untuk mampir ke Warung Prancis Dharma Jaya. Banyak sekali koleksi seperti buku, DVD, majalah, dan lain-lain yang bisa diakses secara free. Itu tadi videonya. Oke, back to screen. Nah, ini ada kita tuh di Warung Prancis punya akses ke Culture Tech. Jadi Culture Tech itu perpustakaannya online Prancis, yang mana kita bisa akses jurnal, majalah, video, dan lain-lain secara gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mampir ke WP, sedang main ke WP, mau nyari artikel atau buku yang fisiknya tidak ada, bisa gunakan di Culture Tech. Karena di Culture Tech banyak sekali buku, jurnal, majalah, video untuk yang bisa kita akses saat kita belajar bahasa Perancis. Jadi bisa akses ke sini menggunakan akun WP. Culture Tech akunnya Warung Prancis Dharma Jaya. Nah, selain itu juga ada IF Cinema. Jadi kalau misalnya kita sedang menonton film Prancis itu, kita menggunakan platform ini, menggunakan platform IF Cinema. Jadi di sini kita punya akses, diberikan akses untuk ke film-film Prancis yang tidak ada di sinema biasa, maksudnya. Jadi bisa akses di sini di IF Cinema dari semua genre, drama, thriller, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah tentang platform yang bisa digunakan di Warung Prancis. Sekarang kita kenalan dulu nih sama Prancis. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah peta negara Prancis. Lalu ada di sebelah kiri bendera negara Prancis, dan juga ada Presiden Prancis saat ini, yaitu Bapak Emmanuel Macron. Jadi Prancis berada di Eropa Barat dengan ibu kota negaranya Paris, dan bahasa resmi atau bahasa ofisialnya adalah bahasa Prancis. Lalu Prancis itu terkenal sekali dengan ikon-ikon seperti Menara Eiffel atau La Tour Eiffel, ada Musée du Louvre, terus juga ada Sungai Seine, ada Notre Dame, dan lain-lain. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ternyata kalau di Prancis itu tidak hanya ada La Tour Eiffel, tapi juga mereka juga punya museum, punya Notre Dame, punya Sungai Seine yang terkenal. Nah, ini juga ada video lagi yang bisa jadi motivasi teman-teman semua untuk belajar bahasa Perancis. Ini video dari kampus France, Prancis. Apakah videonya terlihat? Belum, Kak. Oh ya? Belum, Kak. Oh iya, sudah ini. Sudah ya? Sudah. Oh, oke.
Suaranya tak terdengar ya? Suaranya nggak terdengar. Oke, sebentar ya, Kak. Sudah terdengar? Hah? Tadi sekarang gue nggak tahu gua. Nggak gue lihat lagi. Ya Allah. Eh, Terus mohon maaf ya, lagi belajar pakai Zoom. Ada 2 video, tapi nanti bisa ditonton lagi karena nanti saya akan sharekan videonya. Oke, dalam kita belajar suatu bahasa, terutama bahasa asing, tentu saja yang pertama sekali kita pelajari pasti kita nanya gimana ya cara mereka mengucapkan misalnya halo atau selamat pagi atau sampai jumpa. Nah, dalam bahasa Prancis itu ada beberapa contohnya, misalkan yang paling sering kita dengar nih, ada kata salut yang artinya hai, bienvenue yang artinya selamat datang, lalu ada bonjour yang artinya halo, lalu ada bonsoir yang artinya selamat petang, bonjour nih, yang saya coba translatekan ke bahasa Indonesia yang artinya semoga hari Anda menyenangkan. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya have a good day. Jadi saya coba untuk mentranslatekan ke bahasa Indonesia menjadi semoga hari Anda menyenangkan. Lalu ada bonne soirée yang artinya selamat petang. Lalu ada bonne nuit yang artinya selamat malam. Lalu ada bon sang artinya semoga beruntung. Ada au revoir, à bientôt, à tout à l'heure. Sama-sama artinya sampai jumpa, tetapi ada bedanya. Kalau misalnya à tout à l'heure itu biasanya kita gunakan kayak kita ada event, misalnya seperti ini dalam seminar, lalu kita ada jeda, lalu saya bisa bilang ke rekan-rekan saya, à tout à l'heure, maksudnya kita akan sampai jumpa dalam waktu yang akan datang, hanya jeda beberapa saja. Kalau misalnya au revoir itu sampai jumpa, tapi kita tidak tahu kapan kita akan jumpa lagi, seperti itu. Kalau à bientôt juga artinya juga sampai jumpa, tapi ini kita tahu kira-kira kita akan jumpa entah dalam 2 minggu lagi ataupun dalam 1 minggu lagi, seperti itu. Lalu sama dengan bahasa Indonesia, bahasa Prancis juga ada bahasa formal dan bahasa informal. Jadi kalau misalnya untuk menanyakan kabar, dalam bahasa formalnya kita bisa menggunakan comment allez-vous, sedangkan untuk informalnya kita bisa menggunakan comment vas-tu. Jadi kalau misalnya comment allez-vous itu biasanya kita menanyakan kabar kepada orang yang lebih tua dari kita, atau seseorang yang kita respect, kita bisa menggunakan
komong salebu atau orang yang baru pertama kali kita ketemu, kita bisa menggunakan komong salebu. Sedangkan komong fatu itu kita gunakan saat kita menanyakan kabar dengan orang yang dekat dengan kita atau orang yang sudah kita kenal, seperti itu. Lalu bisa juga menggunakan kata sawa yang artinya juga sama, apa kabar, dan kita bisa menjawabnya dengan kata oui, sawa. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Prancis untuk bilang yes dan no itu oui adalah ya dan no artinya tidak. Jadi kalau misalnya kita ada yang nanya sawa, kita dalam keadaan baik dan oke, kita bisa bilang oui sawa. Kalau misalnya kita tidak kondisi yang kurang baik, kita bisa bilang non ça ne va pas. Lalu ada untuk kata please, itu ada s'il vous plaît dan s'il te plaît, sama. Kalau s'il vous plaît itu untuk bahasa yang formalnya, sedangkan s'il te plaît itu untuk yang informalnya. Lalu ada excuse-moi dan excuse-moi. Pengucapannya sama, tetapi penulisannya berbeda. Yang atas, excuse-moi, itu untuk bahasa formalnya, sedangkan yang di bawah, excuse-moi, itu untuk bahasa yang informalnya. Lalu bagaimana cara mengucapkan terima kasih? Sangat common kita dengar, yaitu merci beaucoup. Lalu kita bisa, kalau misalnya kita mau bilang sama-sama, dalam bahasa Prancis kita bisa bilang de rien. Jadi sangat mudah dan sudah bisa teman-teman juga ulangi setelah kegiatan ini, dan contoh-contoh lainnya juga bisa teman-teman lihat di internet, banyak sekali contoh-contohnya salutation en français. Nah, setelah tadi kita belajar tentang greeting, tentu saja kita belajar how to memperkenalkan diri. Dalam bahasa Prancis itu kita sebut se présenter. Contohnya, bonjour, halo, je m'appelle Charlie, nama saya Charlie, je suis étudiante, saya mahasiswa, j'ai 25 ans, usia saya 25 tahun, je suis Indonesian, saya orang Indonesia, j'habite à Bandar Lampung, saya tinggal di Bandar Lampung. Seperti itu. Jadi ini yang biasa, yang simple pada saat kita memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis, saat kita belajar bahasa Prancis. Kita akan coba play contohnya yang biasa kalau misalnya native memperkenalkan diri. Oh, nggak keluar suaranya. Oke, tidak keluar ya suaranya. Oke, kita akan share slide-nya, nanti bisa play di rumah. Selanjutnya adalah kita belajar le pronom sujet atau kata ganti subjek. Ini juga basic banget saat kita mau belajar bahasa Prancis. Kita harus tahu bagaimana cara mengucapkan saya, kamu, dia, mereka. Nah, ada sedikit perbedaan kalau misalnya di bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara kata dia laki-laki, dia perempuan. Tapi dalam bahasa Prancis itu ada bedanya. Karena dalam bahasa Prancis itu mengenal gender, yaitu feminin dan maskulin. Yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini ada kata je yang artinya saya, lalu ada tu artinya kamu, il artinya dia, tetapi untuk laki-laki, el juga sama artinya dia, tetapi untuk perempuan. Lalu ada kata ong di sini,
itu artinya kita, tetapi nanti pada saat kita mengkonjugasinya dalam sebuah kalimat, penggunaannya dalam sebuah kalimat, itu menggunakan konjugasi dari is atau else. Nanti tentang konjugasi akan kita bahas pada slide selanjutnya. Lalu ada kata nu yang artinya kami atau kita. Lalu ada who yang artinya bisa berarti kamu dalam bentuk formalnya. Kamu singulier ya, ataupun bisa berarti Anda, kalian maksudnya. Nah, lalu ada ils dan else. Kalau ils itu artinya mereka, tetapi mereka di sini adalah laki-laki semua. Kalau else berarti untuk mereka perempuan semua. Sebagai contoh, jika dalam satu grup itu ada 49 laki-laki, lalu ada satu orang perempuan, apakah kita menggunakan ils atau else? Kita menggunakan ils. Atau misalkan ada 50 wanita, dan di dalam sana di dalam grup tersebut ada satu orang laki-laki, tetap kita menggunakan il. Kapan kita menggunakan el? Saat di grup tersebut tidak ada satupun laki-laki, maka kita menggunakan kata el. Seperti itu. Jadi kalau the itu untuk kata ganti orang, pertama singulier atau single, orang pertama tunggal maksudnya, kalau kita artikan bahasa Indonesia. Lalu ada tu, juga ada orang kedua tunggal. Il dan el juga orang kedua tunggal. Lalu ada nu, who, ils, el, itu adalah orang ketiga plurial atau plurial jamak. Orang ketiga jamak. Jadi nu, who, ils, els itu orang ketiga jamak atau plurial. Kalau tadi il sama els itu untuk orang dan itu untuk orang ketiga tunggal. Je orang pertama tunggal, tu orang kedua tunggal. Sangat basic. Dan kita harus tahu ini saat kita belajar bahasa Prancis. Selanjutnya, sudah pasti kita belajar yang namanya alfabet. Ini ada contohnya, sama dengan bahasa Indonesia, alfabetnya dari A sampai dengan Z. Tetapi dalam bahasa Prancis mereka memiliki 6 vowel, 6 huruf vokal, yaitu ada O, ada A, E, I, O, U, sama Y. Jadi, dan 20 kata konsonan. Kata konsonan. Huruf konsonan maksudnya. Untuk pengucapannya, kalau misalnya huruf A, sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi yang beda dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia itu pada huruf F, huruf G, huruf H, huruf J, huruf R, dan huruf Y. Yang selebihnya itu sama dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini harus bisa. Cara latihannya gimana? Mudah, misalkan seperti saya lagi belajar bahasa Perancis, untuk ngapalin alfabet saya tulis nama saya, lalu saya spelling, saya eja. S, as, E, R, L, I, seperti itu. Jadi terus tulis nama teman, coba untuk dieja hurufnya, nanti lama-lama terbiasa. Nah, selain itu juga, ini yang bikin unik saat kita belajar bahasa Prancis, itu ada namanya
lessons ortografi atau aksen, tanda baca dalam bahasa Prancis. Jadi ini sangat penting kita untuk tahu, karena kalau misalnya kita lupa untuk menuliskan ini, nanti artinya bisa salah atau kita disalahkan, bisa kurang poinnya pada saat kita production active, pada saat kita menulis essay atau menulis essay, mengerjakan soal, kalau misalnya kita lupa meletakkan lessons ortografi ini. Ini apa namanya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di Q&A ya. Oke. Lesson ortografi itu ada akson tegu, ada akson plat, ada akson circumflex, ada apostrof, ada le cédille, ada le tréma, ada juga le tiret d'union. Nah, ini ada semua artinya, setiap tanda-tanda ini. Itu nanti teman-teman bisa cari lebih detailnya di beberapa buku referensi ataupun di internet kegunaan dari akson-akson ini. Karena kalau misalnya kita mau bahas di sini, waktunya kurang. Lalu, jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Selanjutnya, kita dalam belajar bahasa Prancis itu harus paham ini, la voyelle, atau penggabungan dari beberapa huruf vokal. Misalkan huruf A bertemu dengan huruf U, itu dibacanya jadi O. Atau ketika ada huruf E, A, U menjadi satu juga dibacanya menjadi O. Contohnya kata ini, OSI. Kita bukan bacanya AUSI, tapi kita bacanya OSI. Seperti itu. Lalu ada huruf U, saat huruf U bertemu dengan huruf O bertemu dengan huruf U, maka dibaca U. Contohnya U. Yang OU ada aksonnya, itu artinya di mana. Terus ada huruf E dan huruf U, dibacanya E. Contohnya kata penulis dalam bahasa Prancis itu, kita bukan bacanya aute, tapi ete. Lalu ada, jika ada huruf O, huruf E dan U, maka dibaca E. Contohnya kata telur. Lalu ada huruf A bertemu dengan huruf I, dibacanya jadi E. Contohnya dalam kata palais, kita bukan bacanya palais, tapi palais. Jadi dalam bahasa Prancis umumnya huruf terakhir yang di belakang itu tidak dibaca, tetapi ada juga yang dibaca. Jadi sering-sering aja kita baca, menulis, mendengarkan. Jadi nanti kita bisa tahu kapan huruf terakhir tersebut dibaca atau kapan tidak dibaca. Tapi mostly itu tidak dibaca huruf belakangnya. Lalu ada huruf E dan I, dibaca E. Contohnya kata reine atau ratu. Lalu ada huruf O bertemu dengan huruf I, dibaca OA. Contoh untuk kita menyebutkan I am dalam bahasa Inggrisnya itu moi. Jadi bukan moi bacanya, tapi moi. Karena huruf O lalu ada huruf I itu jadi satu, jadi dibacanya jadi wa. Lalu ada huruf U dan I, ini kita bacanya jadi wi. Contoh kata ensuite. Jadi kita bukan bacanya ensuite, ensuite. Seperti itu. Ada banyak lagi, ada banyak sekali aturan-aturan ini. Teman-teman juga bisa
cari di beberapa buku untuk belajar bahasa Prancis dan juga di internet. Jadi kita sangat beruntung sekali sekarang ini lahir di era yang teknologi berkembang dengan sangat cepat. Jadi kita bisa cari informasi apapun di sana. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh while yang lain yang bisa teman-teman pelajari lebih detail di internet atau bisa datang ke WP kita belajar bareng-bareng. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Jika belum ada, kita lanjutkan. Penting juga kita mengerti namanya daftar tingkatan atau list de abréviation. Misalkan ada huruf lalu diberi tanda di bawahnya, misalnya dalam kurung ADJ artinya adjektif, berarti kata tersebut adalah kata adjektif. Lalu ada nom atau kata benda. Lalu misalnya ada huruf M kecil dalam kurung, itu berarti benda tersebut berjenis kelamin, kata tersebut berjenis kelamin laki-laki. F itu untuk feminan, NM itu untuk non feminan, yang berarti kata benda berjenis laki-laki, NF yang artinya non maskulan, yaitu kata benda berjenis kelamin perempuan. Lalu ada V atau verb, yaitu kata kerja. Lalu ada kikian yang artinya kelkang atau seseorang. Ada juga kiki ch atau artinya quelque chose yang artinya sesuatu. Lalu ada infinitif atau kata kerja tanpa mengindikasikan orang. Jadi benar-benar yuk masih kata kerja. Contohnya manger. Infinitifnya yaitu huruf M, A, N, G, E, R. Itu huruf kata kerja infinitif dari makan atau manger dalam bahasa Prancis. Masih banyak lagi contoh-contoh dari list de abréviation. Tetapi jika teman-teman misalkan beli buku belajar bahasa Prancis, biasanya di depannya itu udah ada keterangan seperti ini. Jadi kita bisa, jadi jangan lupa jangan diabaikan untuk membaca list de abréviation. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata maksud dari kata ini adalah, oh ini kata benda, oh ini maskulan, oh ini feminan. Jadi kalau ada list de abréviation di buku tersebut harus dibaca. Nah, ini dia conjugation. Ini yang kalau kita belajar bahasa Prancis, ini ibaratnya jantungnya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan dengan baik ini yang namanya conjugation yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Rata-rata kita orang pelajar Indonesia, saya dan juga beberapa teman saya waktu kami belajar bahasa Prancis ini yang jadi tantangan tersendiri untuk kita, yaitu mengkonjugasikan kata tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Prancis itu untuk menyebutkan sesuatu itu tergantung dari subjeknya dan juga tergantung dari apakah kejadian tersebut sedang berlaku saat ini atau kan di masa akan datang atau di masa lampau. Jadi semua itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi kalau misalnya kayak contohnya di sini ada kata être, avoir, aimer, parler. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris être ini to be, kalau misalnya avoir ini have atau has, kalau aimer artinya suka, parler artinya berbicara. Jadi kalau ini saya ambil contoh yang infinitifnya. Kalau misalnya untuk saya menyebutkan saya suka, maka je aime.
Kalau misalnya kamu suka, kita bisa to aim. Jadi teman-teman bisa lihat di listnya ini, ada perbedaan untuk setiap subjek konjugasinya beda. Nah ini sebenarnya ada rumusnya. Kok pusing ya Kak Charlie? Itulah pentingnya belajar bahasa Prancis. Tetapi nanti kalau sudah paham, tidak pusing. Dan lagi, sekarang mudah untuk belajar konjugasi karena banyak sekali aplikasi yang bisa kita download untuk mempermudah kita dalam mengkonjugasi kata-kata kerja ini. Yang mana teman-teman bisa install. Kalau misalnya dulu kita harus bawa buku konjugasi yang tebal. Nah, kalau sekarang tidak perlu lagi karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita download, yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengkonjugasi kalimat. Ini benar-benar hal yang sangat-sangat harus diperhatikan pada saat kita belajar bahasa Prancis. Kita harus mengkonjugasinya berdasarkan waktunya, waktu kejadiannya, dan juga harus perhatikan siapa sih subjeknya. Apakah dia atau nu, karena misalnya il, el, konjugasi kata eme untuk ils dengan nu itu berbeda. Tapi cara bacanya sama. Misalkan zem, to aim, ilem, elem, noemum, vueme, dan ilem. Biasanya untuk yang plural yang di belakang, en, itu tidak dibaca. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang konjugasi pada sesi berikutnya. Dan juga dalam bahasa Prancis ini aimer, parler, avoir, être ini namanya verb atau kata kerja. Dalam bahasa Prancis itu kata kerja dibedakan menjadi 3 grup, yaitu kata kerja verb to group le premier, terus ada deuxième group, premier group, deuxième group, dan troisième group, atau grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Nah, ini biasanya kalau misalnya untuk grup pertama itu biasanya akhir katanya itu berakhiran er, seperti kata parler, seperti ini. Lalu kalau untuk yang kata kerja yang grup kedua biasanya akhirannya ir, misalnya kata contoh kata memilih, choice, itu akhirannya ir. Lalu yang untuk yang troisième group atau bisa kita sebut grup kata kerja tidak beraturannya, itu misalnya kata aller di sini, tidak, aller, ada boa, venir, dir, dan lain-lain. Nah, kalau untuk kalian yang mau belajar lebih, teman-teman yang ingin belajar lebih detail tentang konjugasi dan tabelnya, kita punya kamus konjugasi di WP. Silahkan mampir ke sini, kita belajar bersama-sama. Nah, tadi juga saya sempat singgung mengenai artikel atau kalau dalam bahasa Indonesianya kata sandang. Dalam bahasa Prancis itu setiap kata itu mereka menggunakan gender, yaitu feminin, maskulin. Jadi ini artikel itu terbagi menjadi 3, ada artikel defini, undefini, dan juga partitif. Nah, ini contoh yang artikel defini. Artikel defini itu awalannya menggunakan kata le, la, L, tanda petik itu kalau benda tersebut di awalnya menggunakan huruf vokal. Misalnya ya di sini les amis, ini kan yang bentuk pluralnya. Kalau saya mau tulis yang bentuknya singularnya, maka L, karena kalau misalnya E ketemu E, itu kita harus kita
hilangkan lalu kita ganti dengan petik jadi lami. Jadi satu E yang di L, E-nya, E yang di dekat huruf L-nya kita hilangkan, kita ganti dengan tanda petik, lalu kita tulis ami. Seperti itu. Nah, artikel defini ini juga menunjukkan bahwa kata itu yang kata tersebut belum jelas acuannya. Contohnya di sini, c'est le chat, maksudnya kalau yang defini sudah jelas acuannya. Contohnya di sini, c'est le chat de ma chère. Chat itu artinya kucing, jadi artinya ini kucing ini kucing saudara perempuan saya. C'est le chat de ma chère. Atau c'est le voiture de mon père. Ini mobil kakak laki-laki saya. Ayah saya. Lalu untuk yang contoh yang pluralnya, le filles qui sont venues hier sont les amis de mon père. Jadi, le filles di sini artinya girls atau gadis-gadis. Jadi, gadis-gadis yang datang kemarin adalah teman dari kakak saya. Jadi kita sudah tahu nih bahwa si le chat ini kepunyaannya jelas acuannya. Jadi si kucing punya saudara perempuannya. Lalu mobil ini milik dari ayahnya. Jadi kita tahu acuan dari kata itu. Itu dinamakan kita sebut artikel defini. Ini harus diingat baik-baik saat kita belajar bahasa Perancis. Karena ini akan selalu kita gunakan. Sama tadi seperti konjugasi. Lalu ada artikel indefini. Ini kata yang belum jelas acuannya. Biasanya awalannya menggunakan kata un, de. Ang untuk tadi saya lupa menyebutkan, kalau di artikel defini, kalau le itu untuk kata yang bergender laki-laki, kalau la yang bergender perempuan, kalau le itu le untuk yang plurial atau bentuk jamak. Jadi baik dia femina maupun maskulan menggunakan kata menggunakan artikel le, seperti itu. Lalu ini masuk lagi ke yang defini, yaitu kata yang belum jelas acuannya. Jadi ada ang, un, de. Kalau ang itu untuk yang maskulan, un untuk yang femina, dan de itu untuk yang jamak atau plurial. Seperti ini. C'est un livre. Kita nggak tahu livre ini di sini artinya buku. Kita nggak tahu ini si buku punya siapa, di mana, kita nggak tahu. Jadi kita menggunakan artikel indefini. Lalu ada c'est une fenêtre. Kita nggak tahu nih jendela fenêtre adalah window atau jendela, kita nggak tahu nih jendela apa. Jadi kita cuma bilang c'est une fenêtre. Jadi ini jelas nih katanya acuannya mau kemana. Seperti itu. Yang contoh yang pluralnya, dans le jardin il y a des photos. Dagang sepak Indonesia taman. Di dalam taman ada beberapa mobil. Nah, tapi kita nggak tahu nih mobilnya mobil siapa. Nah, itu kita menggunakan artikel indefini. Jadi kalau misalnya ang untuk yang maskulan, un untuk yang femina, de untuk yang jamak atau plurial. Nah, ini adalah artikel partitif, yaitu untuk menyebutkan jumlah yang tidak dapat dihitung. Misalnya kita mau bilang air, de l'eau, atau gula, de sucre, atau kita menyebutkan jus buah. Sesuatu yang tidak bisa kita hitung, kita menggunakan artikel partitif. Jadi sebenarnya artikel partitif ini adalah gabungan dari de ditambah dengan artikel defini. Ini rumusnya. Kalau misalnya de plus ketemu dengan kata benda yang
laki-laki kita menggunakan le, itu jadinya du. Jadi kalau de plus le jadinya du. Kalau misalnya femina, de plus la itu nggak berubah. Jadi kita tetap tulis de la. Nah, kalau ini, kalau de plus plural le, itu jadi de, ada s. Nah, kalau misalnya itu tadi basic-basic yang kita harus tahu saat kita belajar bahasa Prancis. Nah, tips lainnya supaya kita mudah belajar bahasa asing, kita juga bisa cari tahu dari hal-hal yang di sekeliling kita atau hal-hal yang menarik dari menarik atau famous, populer di negara tersebut. Contohnya kalau Perancis kan sangat terkenal dengan gastronominya, maksudnya dengan makanan-makanannya, tata cara makan dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu apa ya. Nah, itu akan menambah juga kosakata atau pengetahuan kita dalam belajar bahasa tersebut. Misalnya di sini dalam bahasa Perancis, kita cari tahu, oh apa ya kira-kira kalau misalnya makanan orang Perancis. Nah, ini ada bœuf bourguignon, lalu ada ratatouille yang kita sepertinya ada filmnya juga ratatouille. Ini lalu ada escargot atau bekicot. Jadi ini adalah salah satu tiga contoh makanan khas Prancis yang mereka sangat sukai. Kalau misalnya di Indonesia mungkin di beef bourguignon ini seperti rendang. Jadi kalau beef bourguignon ini rendang versinya orang Prancis. Ini daging sapi dan kentang dan lain-lain, carrot, wortel dan wortel. Lalu ada ratatouille, ini adalah sayur-sayuran seperti terong dan pumpkin seperti itu. Nah, lalu ada escargot atau bekicot. Jadi orang Prancis suka makan bekicot. Selain kita cari tahu lewat masakannya, biasanya kita juga bisa cari tahu melalui penyanyi-penyanyinya. Jadi teman-teman tentu saja saat kita belajar bahasa asing, kita menemukan banyak sekali namanya obstacle, kesulitan. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan si kesulitan ini jadi sesuatu yang bisa membantu kita. Nah, misalkan saya yakin semua dari kita pasti suka dengerin musik. Nah, untuk lebih tahu misalnya Prancis, saat kita belajar bahasa Prancis, kita bisa menggunakan metode ini, mendengarkan lagu Prancis. Pertama, kita bisa tahu banyak kosakata di sana, dan juga kita bisa tahu bagaimana mereka mengucapkan kata itu, dan bisa kita ikutin. Dan juga kita juga enjoy, karena ini musik, jadi kan kita membuat kita senang, dan jadi kita nggak stres saat kita belajarnya, jadi kita bisa salurkan lewat mendengarkan lagu. Seperti itu. Ini salah satu contoh. Tadi sebelum sesi dimulai ada yang bilang, saya tertarik karena saya pernah dengar lagu La Vie en Rose. Ya, ini dia lagu dari Edith Piaf yang sebelah, yang gambarnya hitam putih. Ini namanya penyanyi Edith Piaf. Lalu dari kiri ke kanan, lalu ada Andila, lalu ada Stromae. Jadi waktu saya belajar bahasa Prancis, kami pertama kali diputarkan lagunya dari Stromae yang judulnya Papa Ute. Lalu ada yang di bawah dari kiri ke kanan ada Julien Doré, lalu ada
ini salah satu contoh penyanyi-penyanyi Perancis. Sebenarnya Perancis itu punya banyak lagu-lagu keren, tapi kita hanya belum terbiasa dan belum kenal aja. Dan masih banyak lagi penyanyi-penyanyi lainnya, misalkan ada Amir, Zes, ada Maître Zim, dan masih banyak lagi. Tinggal type di YouTube Le Chanteur Français atau Chanson Française, nanti bisa keluar semua. Jadi teman-teman bisa mulai untuk berkenalan dengan bahasa Prancis, bisa dengarkan melalui lagu-lagunya atau musik-musiknya. Nah, selain itu juga kita bisa cari tahu dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Misalkan, saya suka nih makan pisang. Saya penasaran kira-kira kalau misalnya orang Perancis itu ngomongin pisang itu seperti apa ya? Kita bisa cari tahu, oh ternyata Lebanon. Kalau misalnya citron, ini bahasa Indonesianya lemon, lemon apa ya? Oh ternyata kalau misalnya dalam bahasa Perancis pronunciation mereka mengucapkannya citron, le citron. Nah ini kenapa saya tulis le citron, karena di sini si lemonnya lebih dari satu, plural, makanya saya tulis le citron. Terus saya juga suka makan nanas. Kira-kira nanas apa ya kalau bahasa Perancis? Oh ternyata dalam bahasa Perancis le nanas. Jadi kesimpulannya adalah dalam belajar bahasa asing baru kita bisa kita setiap harinya harus menambah kosakata baru yang bisa kita ambil dari hal-hal yang ada di lingkungan kita, hal-hal yang paling dekat dengan kita, dan kita coba cari tahu. Contohnya saya suka makan buah-buahan, saya suka makan nanas, saya suka makan minum lemon, saya suka makan pisang. Saya cari kalau orang Perancis ngomongin benda-benda ini, buah-buah ini apa ya. Nah dari begitu maka vocabulary atau vocabulary kita bertambah. Lalu yang paling dekat juga dengan kegiatan kita sehari-hari ada les animaux atau binatang atau hewan. Jadi kalau saya tuh suka kucing, saya suka anjing, dan saya suka burung. Jadi saya cari tahu apa ya kira-kira kalau dalam bahasa Perancisnya. Oh ternyata kalau misalnya anjing artinya le chien, kalau misalnya kucing le chat, kalau misalnya burung l'oiseau. Jadi saya cari tahu ini. Jadi teman-teman begitu tipsnya, mau belajar bahasa apapun itu, bahasa asing apapun, untuk menambah vocabulary-nya, selain tadi ada grammar-grammarnya, untuk menambah pengetahuan kita bisa cari tahu, kita translate hal-hal yang ada di lingkungan kita ke bahasa tersebut. Itu sangat oke untuk menambah pengetahuan kita pada saat kita belajar bahasa tersebut. Nah, lalu ada juga sayur-sayuran, ada tomat. Ternyata bahasa Prancis juga mereka bilangnya tomat ya, la tomat. Lalu ada le chou, ada l'oignon, le chou ini kol, ada l'oignon, ada itu artinya sistem bahasa bawang bombay. Ternyata sudah, materi kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau ada yang menambahkan juga silahkan. Oke, terima kasih Kak Sherly. Oke, tadi kita sudah dengar materi-materi bahasa Prancis, vocabulary-nya, terus bagaimana cara pembacaannya, pronunciation-nya. Jadi pronunciation itu baca pronunciation, bukan gitu ya? Atau mungkin dari teman-teman audiens di sini, mungkin kita bisa kolaborasi dengan cara bagaimana sih cara mengucapkan bahasa Prancis yang baik dan benar, mungkin gitu aja. Ada nggak di sini yang mau coba mungkin? Kayak Adi mungkin, Miss Betty. Ya, Kita oke. coba, Mas. Saya akan
ini menanggapi aja ya, menanggapi apa yang sudah Sally present. It's very good. Ya, memang perlu waktu ya kayaknya, Mister. Ya, karena kan sedikit berbeda dengan kita yang berbahasa Inggris gitu loh. Ya, baik how to say, how to use, and then about the grammar, it's quite different, I think. Memang menarik, ya, bagus sebenarnya, cuma kayaknya kita perlu waktu. Harus benar-benar memahami untuk subjeknya saja ya, untuk tentang subjeknya kayak you, they, itu kayaknya harus 1 hari itu belajar. Tapi konsepnya menarik ya. Terus terang saya yang umur udah segini memang pusing. Pusing, Sherly. Memang pusing, ya, memang perlu bertahap. Ya belajar bahasa Inggris kan juga bertahap kan ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan apa yang ditulis ya itu yang diucapkan masih agak. Tapi appreciate untuk Sherly, thank you banget ya. Mungkin nanti di WP-nya kayaknya kursusnya lebih ditingkatin lagi ya. Intenskan lagi ya. Lagi, iya mungkin ada generasi penerus atau nanti anak saya bisa ngajar di WP gitu kan. Mantap itu, Miss. Ya. Kita jadwalkan mungkin. Kenapa? Kita jadwalkan mungkin. Iya mungkin ya. Bisa kita dijadwalkan biar dapat ini. Tapi saya appreciate, thank you banget Sherly. Belajar bahasa itu nggak akan pernah rugi ya. Betul. Ya, tidak akan pernah rugi, dan hanya Sherly mungkin udah bisa merasakan bangga banget bisa menguasai bahasa asing. Ada 2 bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Prancis, keren. Pokoknya 2 times for you deh ya. Oke, cuman kayaknya perlu ini nanti ya, bisa di-share nggak materinya, Sherly? Bisa ya? Materinya nanti bisa share, kirim ke email atau ke ini juga bisa. Itu aja sih tanggapan saya. Memang perlu waktu untuk belajar bagaimana grammarnya, ini cengkoknya itu ya kan agak susah. Semua orang bisa, karena kalau bahasa Prancis itu kan dibilangnya bahasa seksi gitu kan ya. Cara pengucapannya harus tepat. Thank you, Mister. Saya itu aja sih ya. Good luck for Sherly. Thank you very much. Ya, thank you. Oke, terima kasih Miss Patty. Di sini sudah saya OTW nih, OTW sedang mentransfer PPT tadi, bisa dicek di chat, bisa di-download juga langsung. Kayak gitu. Mungkin untuk yang lain mau kita belajar pronunciation-nya, saya juga mau belajar. Contohnya apa ya tadi ya? Kayaknya kok agak kesulitan tadi. Noun. Contohnya noun itu noun gitu ya. Iya. Contohnya seperti itu. Mungkin coba yang lain ada yang mau coba mungkin. Oke, ada questions di room chat di sini. Pertama, cara membaca aksen. Oke, di slide berikutnya nanti kita bahas. Yang kedua, Kak mau tanya dong cara baca aksen dengan tanda petik kanan atau kiri. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Sherly. Oke, time is yours, Kak. Oke, baiklah. Tadi yang aksen ya, oke. English. Nah, ini dia. Kalau misalnya yang tanda petik atasnya ke sebelah kanan, itu kita bilangnya aksen tegu. Lalu kalau yang ke kiri itu aksen gerak. Nah, kalau misalnya aksen tegu, misalnya biasanya aksen ini digunakan di huruf vokal a, e, u, e. Nah, si aksen ini kita digunakan. Nah, contohnya ini kata BB. Kalau misalnya tidak ada aksen di belakangnya, maka akan kita baca beb aja. Tapi kalau misalnya
karena kan huruf terakhir dalam bahasa Prancis itu tidak dibaca. Tetapi karena ini ada akson tegunya, si E yang huruf terakhir, maka dibaca jadi BB. Nah, biasanya kalau misalnya akson tegu ini, pronunciation-nya itu di huruf E biasanya jadi Ini sebenarnya sangat-sangat teoretikal, praktikal. Harus sering menggunakan. Jadi dan mendengarkan. Jadi kita bisa tahu cara pronunciation-nya. Lalu kalau misalnya untuk akson ada penekanan, kalau akson-akson itu ada penekanan nih. Misalnya kata BB. Kalau misalnya kita BB, jadi dia datar. Kalau misalnya akson grab, dia ada penekanan. Misalnya, tetapi kata yang di ujungnya nggak dibaca. Ini kata sangat atau très, kita tidak baca jadi tres, no. Tapi kita bacanya très. Tapi E-nya itu E-nya kita baca menjadi kita tekan, jadi très. Kalau misalnya E ini tidak ada aksonnya, maka itu jadinya E kan di abjadnya. Tetapi karena ada akson grabnya yang ke sini, maka jadi E dan dia agak ditekan. Très. Kalau untuk BB, seperti kita bilang kata tempe. Jadi E. Kalau misalnya tidak ada aksonnya, tidak ada akson tegunya, kan jadinya E. Kata di abjadnya. Pronunciation di abjadnya. Karena ada aksonnya, jadi kita baca BB. Sama kayak misalnya kita dalam bahasa Indonesia kita bilang kata tempe. Seperti itu. Nah, untuk nanti lebih detailnya bisa main-main ke sini, atau kita sering-sering adain seperti ini. Jadi kita bisa bahas detail, misalnya minggu ini kita bahas tentang lesson ortografi. Jadi kita hanya fokus bahas di cara penggunaan akson-aksonnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Oh, ini perbedaan feminal dan maskulin, Kak. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya untuk Kak bedanya maskulan sama feminan itu apa? Kita bisa lihat dari artikelnya. Misalnya, apakah dia awalnya menggunakan kata le, atau la, atau ang, atau un. Tidak ada rumus pastinya, oh kata ini kalau misalnya dia berakhir, ada sih beberapa, misalnya kalau misalnya akhirannya E, S, E, atau E di belakangnya, oh grup ini adalah grup feminan. Ini yang biasanya berakhiran huruf konsonan, kayak très, misalnya, oh ini, atau garçon, ini huruf terakhirnya itu kan huruf vokal. Oke. Supaya lebih mudah, biasanya ada tipsnya, kalau misalnya dia akhiran katanya menggunakan kata yang kalimat atau huruf bukan kalimat, huruf konsonan, biasanya kata tersebut berjenis kelamin laki-laki. Tetapi kalau misalnya yang dia biasanya berakhiran huruf vowel atau huruf vokal A, I, U, E, A, dan Y tadi itu masuk ke grupnya yang kata benda grup feminan. Tetapi ada juga beberapa yang akhirannya huruf vowel, tapi dia masuk ke grup yang maskulan. Jadi kita harus sering-sering baca, rajin nulis, sering mendengarkan. Kak, siapa yang menentukan maskulan feminan? Itu Dewan Bahasa Prancis. Jadi ya memang begitu peraturan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami jawab. Oke, mungkin Kak Siri bisa menambahkan? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Okay. Sebenarnya yang presentasi dari Mbak Shirley tadi itu sudah sangat lengkap. Dan itu sebenarnya kita, saya kan dulu pernah juga waktu saya kuliah S1 di Unpad. Jadi waktu saya kuliah S1 itu ikut anggota dari IFI Bandung juga.
Jadi sudah selama saya kuliah S1 itu kan sambil mengajar dan membantu anak-anak dari sastra juga, sastra Prancis. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa Prancis ini sebenarnya ini membutuhkan kesabaran gitu. Kita harus perlu sabar karena saya juga ingat waktu saya belajar bahasa Indonesia itu kan waktu dari awal sangat sangat membutuhkan waktu itu dan kita harus sabar juga. Ya, mungkin memang teman-teman bingung sekarang. Ya, itu pastilah bingung kalau belajar bahasa yang baru itu. Tapi ini normal. Maksud saya itu normal kalau kita merasakan bingung sekarang karena bahasa Prancis itu sebenarnya termasuk bahasa yang dia bisa dikatakan susah daripada bahasa Inggris, tapi sebenarnya tidak ada yang mustahil kalau kita sebenarnya mencoba dengan kesabaran kita. Jadi yang saya ingat waktu di Unpad itu, waktu saya satu, sebenarnya kita seharusnya mulai dari yang dasar, hal yang mendasar. Karena sebenarnya dari presentasi ini kan sudah kita masuk ke signe d'orthographe, terus juga masuk ke conjugaison, dan juga masuk ke beberapa pronom sujet, dan juga cuisine. Kita sebenarnya ini sudah mungkin dari antara teman-teman ada yang merasa bingung sekali mungkin ya, tapi itu sangat normal karena sebenarnya ini presentasi dari Mbak Shirley ini saya merasakan ini selengkapnya. Tapi kita kalau mau belajar bahasa itu mulai dari tahap yang dari awal sekali karena yang saya ingat waktu saya mengajar teman-teman saya di kelas S1 itu saya mulai dari alfabetnya, mulai dari hal yang mendasar karena salah satu hal yang susah dalam bahasa Prancis itu kan pronunciation sama aksen. Jadi kita tulisannya itu beda, terus bacanya beda. Jadi saya mulainya itu, jadi teman-teman kalau misalkan sudah ingin mulai belajar bahasa Prancis sebenarnya dari internet banyak. Memang kita jangan sampai kalau kita dikasih dikasih materi oleh dosen, jangan hanya berhenti di situ, tapi di internet itu, apalagi di YouTube itu banyak sekali cara untuk belajar bahasa Prancis. Ada namanya Français pour débutants. Mungkin saya tulis di chat nanti. Jadi sebenarnya bisa mulai dari verbe être, avoir, auxiliaire être, avoir, mulai dari yang paling dasar. Jadi kita semakin berkembang karena masalahnya ada teman saya cerita sebentar aja. Ada teman saya dia belajar juga. Dia sudah masuk ke IFI dan masalahnya dia itu yang dasar bahasa Prancis itu dia nggak lewat. Dia ikut tes. Terus yang dari dasarnya itu dia sepertinya tidak menguasai yang dasarnya. Jadi dia mau lompat langsung yang susah. Jadi itu bisa bikin kita tersesat itu nanti. Exactement. Iya, jadi saran saya kalau pusing itu tidak apa-apa. Bagus kalau pusing karena kalau pusing sama bingung itu kan pasti kita mikir. Jadi kalau bingung itu bukan masalah. Tapi itu sebenarnya normal itu. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar ya, yang salah satu kuncinya adalah kita harus sabar dan juga harus itu sebenarnya membutuhkan waktu. Terus perlu juga kita open minded, maksudnya cari bahan yang sebanyak gimana, nonton kartun, nonton desain anime. Nanti saya catat di sini daftar-daftarnya. Nonton desain anime sama dengar lagu. Dan juga baca-baca yang conversation, yang basic conversation pour débutants di internet namanya. Iya. Terima kasih. Nanti Kak, saya panggil Kak Siri ya. Kak Siri juga bisa tuliskan di screen. Saya juga sebenarnya sudah punya beberapa note
untuk teman-teman yang tertarik belajar bahasa Prancis tuh banyak sekali sebenarnya, benar yang disampaikan Kak Siri di internet. Seperti kalau misalnya nih suka nyanyi, tadi udah ada contohnya penyanyi-penyanyi Perancis, atau misalnya suka nonton komedi. Saya tuh suka banget sama komedi dari Montre Comedy, lalu ada Popito. Nah, itu dia buat kontennya konten menarik untuk kita sebagai orang étranger yang mau belajar bahasa Prancis. Itu salah satu contohnya, nanti juga saya akan kasih type di screen. Kalau misalnya tadi yang suka komedi, juga ada Paul Taylor, jadi dia itu komedian dari Inggris. Dia menceritakan how kita, orang-orang yang orang yang bukan berbahasa Prancis belajar bahasa Prancis. Jadi dia menceritakan how kita strugglingnya belajar bahasa Prancis. Tapi dikemas dengan komedi yang menyenangkan. Lalu juga kalau misalnya YouTube, ini juga ada yang sangat bagus, yang saya juga pelajari waktu saya belajar bahasa Prancis. Kalau misalnya Kak Siri pernah dengar, itu ada namanya Un jour en question. Jadi ada satu hari, satu pertanyaan itu nama YouTube channelnya. Itu bagus untuk teman-teman yang ingin tertarik lebih dalam belajar bahasa Prancis, atau juga bisa di Francis Authentic. Jadi ada satu channel YouTube namanya Francis Authentic. Jadi ini si orang ini, beliau ini men-sharing bagaimana cara mudah belajar bahasa Prancis, dan juga cara beliau menyampaikannya itu sangat mudah kita pahami, sangat clear, jadi sangat jelas how to pronounce setiap kata-katanya. Jadi nanti juga akan saya type di screen, bisa. Nah, atau misalnya yang suka passion, itu ada namanya Vogue Paris, majalah Vogue Paris. Nah, itu teman-teman bisa sekaligus belajar passion dan juga belajar bahasa Perancisnya, karena dia mengucapkannya, how to say, menjelaskan tentang si passion semua ini dalam bahasa Perancis. Jadi bagus untuk kita, dan benar-benar native yang ngomong, jadi untuk melatih pendengaran kita dan menambah vocabulary kita. Dan untuk majalah online yang bisa kita ikuti ada Le Monde, ada juga Le Figaro, RVI, dan lain-lain. Dan akan saya tulis di screen. Jadi itu dari saya. Jangan segan untuk teman-teman yang ada di Dharma Jaya, kalau mau belajar bahasa Prancis, silakan datang ke Warung Prancis. Nanti setelah new normal, kita akan berusaha create nanti di LC kegiatan yang menambah wawasan kalian, terutama bagi kalian yang tertarik bahasa asing seperti bahasa Prancis ataupun bahasa Inggris, seperti itu. Tadi benar juga yang disampaikan dengan Kak Siri, bahwa dalam belajar bahasa Prancis atau belajar bahasa asing apapun itu butuh ketekunan dan memang harus dari basic. Ini saya juga benar-benar berpikir how to mendeliver ke teman-teman semua basic-basic belajar bahasa Prancis supaya teman-teman nggak pusing. Oh, ternyata pusing. Tapi benar, ini adalah basic yang memang harus kita tahu saat kita belajar bahasa Prancis. Nanti mungkin pada kesempatan berikutnya akan saya lebih bagi lagi. Kalau hari ini kan ada banyak nih temanya, ada sepakat ada dan lain-lainnya. Nanti untuk yang next session-nya akan kita bahas satu topik aja, misalnya l'alphabet. Jadi kita dalam 40 menit hanya belajar pronunciation alphabet, seperti itu. Mungkin itu akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Oke, untuk yang lain mungkin the last questions, atau mungkin kita bisa buka last discussions. Silakan. Tidak ada? Oke. Oke, mungkin kita secara personal mungkin saya bisa menyimpulkan bahwasanya bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, di dunia ini ada beberapa bahasa yang populer, contohnya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol, dan bahasa Mandarin yang terakhir.
Nah, itulah bahasa-bahasa yang populer. Tidak ada salahnya bagi kita untuk belajar bahasa asing itu sebagai, ya mungkin sebagai alat bantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dengan orang asing seperti itu. Nah, proses dalam pemahaman tersebut itu memang butuh waktu, tidak ada proses instan. Mungkin Kak Sherly tadi memang belajar dari sangat mungkin nol kecil ya, mungkin kalau kita ngomong TK gitu sampai sekarang, dan akan terus belajar. Nah, disitulah kita akan menghargai bagaimana proses kita dalam memahami sesuatu. Nah, di sini untuk beberapa hal yang ingin saya infokan di sini, jika ingin tahu lebih lanjut via Instagram, bisa kontak di @io_dharmajaya atau di fanpage Facebook di International Office IB Dharmajaya, atau langsung bisa ke webnya di International Dharmajaya SID. Dan jangan lupa juga follow Dharmajaya The Best, dan juga bisa juga join atau add di Facebook Dharmajaya The Best, dan juga ada untuk DLC di sini ada follow Instagram DLC di @Dharmajaya Language Center. Oke. Kita pikir sudah kita ada di akhir bagian sesi ini. Terima kasih banyak kepada audiens Miss Betty, terima kasih banyak. Kak Siri, terima kasih banyak. Teman-teman audiens yang lain, terima kasih banyak. Jika kita ada di pertemuan selanjutnya, gak ada salahnya kita saling berdiskusi lagi dan mempereratkan tali silaturahmi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalau misalnya tadi ada yang nanya ya, Twister. Ada dalam bahasa Prancis Twister. Tapi kalau saya sih nggak suka karena malah bikin pusing. Saya lebih senangnya memang belajar yang apa ya, yang memang ada jalurnya. Kalau Twister saya nggak suka. Karena bikin kita tambah pusing. Karena jujur saja, bahasa Prancis itu unik, jadi butuh kesabaran dan kita harus tekun dan teliti, karena salah mengkonjugasi akan salah penulisan dan lain-lainnya akan nanti berujung mengerikan nanti hasilnya. Salah tanda mengasih nulis, mau nulisnya BB tapi maksudnya lupa kita kasih tanda, karena dosen-dosen di IV itu sangat strict. Salah kasih tanda satu, salah semua. Jadi itu, tapi tidak apa-apa bagi teman-teman yang benar-benar serius pengen meningkatkan skill-nya, terutama untuk bahasa, bisa sering-seringlah mampir ke Dharmajaya ini, ke Warung Prancis, ke DLC, karena semuanya free. Jadi ini kita udah nggak diskusikan ya, jadi kita boleh ini. Sesi bebas ini. Jadi mampir sering-sering belajar. Kalian sangat beruntung di sini di Dharmajaya karena mau belajar bahasa tidak dipungut biaya ya. Kalian mau latihan ini ada di DLC dan lain-lain, ada Warung Prancis dan lain-lainnya. Mungkin saya hanya bukan kasih tapi sedikit masukan kepada teman-teman semua bahwa kita ini sekarang, generasi kita berada di generasi yang sangat fleksibel, segala sesuatunya sangat fleksibel. Jadi mau tidak mau kita juga harus fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini kita harus terus menambah pengetahuan kita, skill kita. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Betty, sangat betul sekali bahwa tidak ada yang salah dalam kita belajar bahasa asing, bahasa baru. Kalau sekarang itu bahasa Inggris bukan sesuatu yang spesial. Jadi spesial itu kalau kita bisa berbahasa yang lainnya, misalnya Prancis, Spanish, Rusia, dan lain-lain. Karena untuk terus terkoneksi dengan dunia, kita harus punya skill lebih, terutama dalam bahasa. Seperti itu. Dan untuk Kak Sirinya, jika ada masukan atau kita bisa tadi join, ngasih sharing seperti ini, bersama-sama, boleh nanti bisa diskusi dengan Pak Duyan ya, bisa kontak-kontak dengan Pak Duyan atau dengan saya. Jadi kita bisa nih, nggak perlu datang, kita melalui begini aja. Jadi kita bisa sharing
kepada teman-teman tentang bahasa Prancis. Seperti itu. Iya. Oh iya, mungkin saya ada yang lupa tadi. Jadi sebenarnya itu ya ada yang nanyakan ya, ada tongue twisternya. Itu sebenarnya kalau kita yang pakai stylenya itu ketika kita merasakan sudah sangat mampu menguasainya, tapi kalau dari awal itu saya pikir belum, nggak usah dulu dari awal. Terus kan bahasa Prancisnya misalkan dia baca bonjour, ada yang pakai itu, ada yang pakai bonjour, ada beda, itu udah bedanya. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari yang sangat basicnya dulu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau bisa manfaatin internet karena itu akan membantu besar itu. Dan mungkin itu aja yang bisa saya juga senang bisa berkenalan dengan, bisa membagikan apa yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya atau diskusi, bisa WhatsApp saya, mau tanya tentang bahasa Prancis. Saya akan type. Belum ya? Iya, saya chat ya. Oh. Aduh, agak gaptek nih. Maaf ya. Peserta gaptek bisa. Maaf ya peserta. 0821. Jadi bisa WhatsApp saya di 0821 8078 4639 untuk teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang bahasa Prancis atau mau nanya-nanya tentang program internasional di Dharma Jaya, bisa. Oke, mungkin itu aja ya. Kita tutup sesi webinar kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Dadah. Iya, Pak. Siang-siang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semua.